Tanah Jawa kali ini akan berbeda dari buku-buku yang sebelumnya, di mana buku sebelumnya merupakan investigasi mistis, tapi kalau buku kali ini yang akan aku review kali ini merupakan buku fiksi sejarah yang dibalut mistis. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review sebuah buku karya kisah Tanah Jawa lagi, dimana buku kali ini berjudul Sihir Mesir di Tanah Jawa. Ini dia bukunya. Buku ini bercerita tentang kitab sihir Mesir yang menjadi penyebab banyaknya iblis yang bangkit dari neraka dan tinggal di Tanah Jawa. Berawal dari pertempuran Sungai Nil pada tahun 1798, di mana pertempuran ini menewaskan semua pasukannya Napoleon Bonaparte. Tapi ada satu prajurit yang selamat. Namanya tidak disebutkan, namun prajurit inilah yang menulis kitab sihir Mesir atas dasar perintah seorang kakek tua yang diduga merupakan penyihir berbangsa Mesir. Nah, lanjut cerita, kitab sihir Mesir ini tuh sempat hilang, terus sempat terlunta-lunta hingga akhirnya ditemukan oleh seorang prajurit turunan Yahudi Mesir, dan prajurit ini pergi ke Hindia Belanda membawa serta kitab sihir Mesir tersebut. Nah, ini aku taruh dulu sebentar ya, lalu kita lanjut lagi ceritanya. Selanjutnya, kedatangan si prajurit Yahudi Mesir ini disusul oleh Daendels yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda untuk Jawa pada tahun 1808. Pasti teman-teman udah gak asing deh sama Herman Willem Daendels ini, dimana memang dialah yang membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km. Dan selama masa pembangunannya, jalan raya pos ini menelan banyak korban dari warga lokal atau warga pribumi. Dan korban-korban kerja paksa ini ada hubungannya dengan kitab sihir Mesir, juga sekte Freemason atau Freemasonry. Nah, jadi itulah sekilas dari isi buku Sihir Mesir di Tanah Jawa ini. Gimana nih teman-teman? Pasti udah penasaran kan? Kok bisa sih ada hubungannya dengan kitab sihir Mesir, pekerja paksa, juga sekte Freemason? Dimana kita tahu kan sekte Freemason ini tuh emang sekte sesat. Jadi itulah sekilas dari buku Sihir Mesir di Tanah Jawa. Kita akan masuk ke reviewnya. Ada beberapa hal yang aku highlight di sini sebagai reviewnya untuk Sihir Mesir di Tanah Jawa. Yang pertama, buku ini memang fiksi sejarah dan dibalut mistis. Dimana seperti yang udah aku sebutin tadi, yang pertama itu ada sejarahnya pertempuran Sungai Nil. Terus yang kedua yang memang yang paling relevan dengan Indonesia adalah sejarahnya kedatangan Daendels pada tahun 1808, di mana dia membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km. Dan dalam pembangunannya itu memang banyak sekali korban, yang juga banyak rumor mengatakan bahwa mereka kerja paksa dan gak dibayar. Terus banyak yang meninggal, ada juga yang bilang emang banyak yang dikorbanin. Korbannya itu ya emang buat korban tumbal proyek dan sebagainya. Yang aku dengar sih emang kayak gitu ya. Tapi di buku ini memang nggak diceritakan dengan detail soal itu, tapi lebih ke apa sih hubungannya dengan si kitab sihir Mesir ini. Dan di buku ini juga menyebutkan bahwa Daendels sebenarnya memiliki sihir dari leluhurnya. Tapi sebenarnya sihir ini tuh ada hubungannya nggak sih sama si kitab sihir yang dibawa prajurit Yahudi Mesir? Nah, semuanya itu ada jawabannya di buku ini. Dan soal sekte Freemason juga atau organisasi Freemason ini, itu juga ada awal mulanya terbentuknya si Freemason, terus sebenarnya awal mula organisasi Freemason itu seperti apa, sampai akhirnya ada kitab sihir Mesir, terus menjadikan si Freemason ini tuh berubah jadi sebuah sekte dengan segala kemistisan dan kekejiannya.
Highlight yang kedua adalah ilustrasinya itu kece. Ya seperti yang udah ada di buku-buku sebelumnya, Kisah Tanah Jawa memang menyajikan juga ilustrasi yang sangat, bisa dibilang sangat real gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, namanya juga kan gambaran tangan manusia. Biasanya ada rasa yang dari si ilustratornya itu loh. Tapi memang bagus banget, terutama ini nih. Aku suka sama ilustrasinya Raja Mesir. Ini. Terus ada juga tentang, oh ini nih kitab sihirnya. Nah kayak gini, jadi cuma covernya aja ya, nggak dalamnya. Terus ada ini, pertempuran antara werewolf dan juga macan putih. By the way, ini macan putih dikaitkan dengan macannya Sri Sultan, aduh siapa ya namanya, yang Raja Pajajaran. Pasti aja ke situ kalau yang namanya macan putih. Kalau werewolf ini ya, werewolf mah orang Eropa kan ya terbawanya. Pokoknya ilustrasinya itu bagus banget. Kita ke highlight nomor 3, dimana buku ini memang berlatar sejarah pada tahun 1800-an. Nah seperti yang udah aku sebutin tadi, dimana memang kedatangan Daendels ini tuh pada tahun 1808. Terus pertempuran Sungai Nil juga terjadi di tahun 1798. Jadi ini ada di tahun 1800-an awal, dimana awal mulainya itu pada tahun 1798 sampai Daendels datang ke Indonesia dan mengerjakan pembangunan proyek Jalan Raya Pos. Highlight yang keempat, buku ini tuh lebih ke membahas tentang tragedi besar ya, yang tadi Jalan Raya Pos tadi, yang diketuai atau di bawah pemerintahan dari Jenderal Herman Willem Daendels. Nah dari keempat highlight tadi ya, aku sih enjoy banget sama buku ini karena ya ini fiksi sejarah yang aku tunggu-tunggu, juga dibalut mistis, dimana aku kan emang suka horor tapi juga suka sejarah. Ini adalah sebuah paket komplit buat kamu yang suka sejarah tapi juga suka hal-hal yang berbau mistis. Ini bisa banget kamu baca. Untuk tulisannya sendiri dan juga alur ceritanya itu nggak ada masalah sama sekali. Aku pun kayak dibuat banyak sekali naro sticky note kayak gini. Sampai sekarang juga aku lupa ini sticky note-nya buat apa aja. Tapi yang jelas ada peristiwa-peristiwa yang memang bikin aku penasaran sama si buku ini. Jadi kayak ini loh, aku tandain ini karena nanti ada hubungannya di halaman berapa, kayak gitulah. Buku ini pantas buat didiskusikan, dimana memang peristiwa-peristiwa sejarah yang amat sangat besar seperti yang tadi ya, pertempuran Sungai Nil, terus pengangkatan Louis Bonaparte, terus juga datangnya Daendels ke Tanah Jawa, bikin Jalan Raya Pos Anyer Panarukan yang banyak tragedinya itu ada di buku ini. Jadi paling kayak gitu aja teman-teman untuk review Sihir Mesir di Tanah Jawa karya Kisah Tanah Jawa kali ini. Thank you banget yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video.